channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari Ed Majid. Kalian juga dapat mengunjungi page beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini, nama dan tempatnya saya samarkan semua untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kejadian Mistis di Pulau Kalimantan. Sebut saja namanya Amang. Kebetulan sudah lebih dari 10 tahun ini kami sudah lost kontak dengan kakak dari ayah saya tersebut. Sebenarnya kisah ini terjadi sudah sangat lama, yaitu di tahun 1995-an. Saya pun waktu itu masih berumur 5 tahun. Namun kisah ini dikisahkan kembali saat saya berumur sekitar 15 tahunan, sehingga saya masih ingat persis bagaimana alur kisahnya. Jadi walau kejadian ini sudah terjadi sudah sangat lama, namun setiap kali mengingatnya cerita ini entah kenapa saya selalu bergidik ngeri. Namun setelah kali mengingatnya cerita ini, entah kenapa saya selalu bergidik ngeri. Paman saya yang sebut saja Amang ini saat itu berprofesi sebagai tukang tebang pohon untuk salah satu perusahaan kayu. Karena tugas beliau adalah penebang pohon, jadi biasanya beliau memang tinggal di dalam hutan. Terkadang sampai sebulan baru turun ke kampung. Itu pun hanya untuk mengambil kiriman bekal makanan dari perusahaan. Dan setelah itu beliau balik lagi ke hutan untuk melakukan aktivitasnya. Bukan karena betah di hutan, tapi letak kampung yang lumayan jauh dari lokasi kerja paman itulah yang membuat paman saya dan temannya lebih memilih untuk mendirikan pondok dan tidur di hutan. Singkatnya, pada suatu hari, yang kebetulan di hari itu turun gerimis sehingga membuat keadaan dalam hutan menjadi terasa sangat dingin. Rekan paman yang kita sebut saja dengan nama Wawan, ia pun terbangun dan mencoba untuk membangunkan Amang. "Mang, ayo kita sarapan dulu, baru kemudian langsung nebang pohon. Ini kira-kira sudah jam 9 loh," ucap Wawan sambil mendorong-dorong tubuh Amang yang saat itu masih berada dalam selimut. "Ah, Wan, dingin sekali hari ini. Kita libur dulu saja ya, gak usah nebang. Rasanya aku merasa tidak enak badan, Wan," sahut paman dari arah dalam selimut. "Kebiasaan kamu ini, Yus. Sudahlah, bangun dulu dan bawa sarapan, biar tubuhmu kuat menghadapi dingin dan gerimis ini saat kita nebang nanti," bujuk Wawan agar Amang bangun. Amang pun akhirnya bangun dan sarapan bersama Wawan. Setelah sarapan, mereka pun langsung mengambil sebuah mesin pemenggal pohon. Kira-kira pukul 10 pagi, mereka pun mulai berjalan ke lokasi penebangan pohon yang berjarak sekitar 200 meteran dari pondok. Ketika berjalan menuju lokasi, Amang memperhatikan Wawan yang dirasa agak aneh hari ini. Bagaimana tidak, biasanya Wawan selalu banyak bicara, namun di hari itu tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya, kecuali saat mengajak makan tadi. Tapi sudahlah, mungkin si Wawan lagi gak mood bicara, gumam Amang. Sesampainya di lokasi penebangan, mereka pun mulai berpencar dan masing-masing memilih pohon untuk ditebang. Yang ketika itu hari pun tidak henti-hentinya gerimis walau sudah masuk menjelang siang. Jam demi jam pun berlalu.
hingga tidak terasa waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 5 sore. Cuaca pun masih murung dan seharian itu gerimis tidak juga reda. Namun sore itu awan terlihat kuning, yang artinya lembayung senja atau kami menyebutnya dengan sanja kuning. Amang pun berhenti dari aktivitasnya dan berinisiatif untuk mengajak Wawan istirahat karena selain sudah terlalu sore. Senja itu pun bertetapan dengan senja kuning. Orang-orang sini percaya kalau saat senja kuning itu pamali untuk melakukan aktivitas, dikarenakan banyak makhluk gaib yang keluar dari tempat-tempat mereka. Amang pun bergegas mendatangi temannya yang pada saat itu masih terdengar suara mesin sinso, yang artinya dia masih menebang pohon, padahal sudah hampir senja. Dan ketika sampai di lokasi temannya tersebut, Wawan, matikan dulu mesinnya, teriak Amang. Iya bang, ada apa? Sahut Wawan setelah mematikan alat pemotongnya. Kamu lupa ya? Ini kan senja kuning, gerimis lagi. Ayo kita pulang, besok lagi lanjut kerjanya, paksa Amang membujuk Wawan. Tanggung Mang, kamu duluan saja. Aku mau nebang satu pohon lagi. Habis itu baru aku ke pondok, sahut Wawan sambil mencoba menghidupkan mesin sinsonya kembali. Pamali Wan, besok aja kita lanjut nebangnya. Ayo pulang Wan, ayo, paksa Amang dengan nada yang tinggi. Tanggung Mang, satu pohon aja lagi. Kamu duluan aja ke pondok. Habis roboh pohon ini aku langsung nyusul kok, sahut Wawan membujuk si Amang. Sebenarnya di sini Amang sudah mati-matian bersikeras agar si Wawan mau menghentikan aktivitasnya. Tapi apalah daya, si Wawan masih saja kekeh ingin tebang satu pohon lagi. Lalu kemudian Amang pun beranjak pulang ke pondok, sekalian berniat mau memasak, agar nantinya saat temannya pulang bisa langsung makan tanpa harus menunggu. Kira-kira 50 meter perjalanan, terdengar suara mesin sinso berbunyi. Tetap nembang dia, gumam Amang. Beliau pun lanjut berjalan hingga sampai pondok. Namun suara mesin sinso masih terdengar dari dalam hutan, hingga Amang pun kembali bergumam. Katanya cuma mau nebang satu pohon, tapi kok tidak selesai-selesai, gumam Amang lagi. Tidak beberapa lama setelah itu, brak, terdengar suara pohon tumbang. Nah, itu sudah tumbang. Mungkin sebentar lagi dia pulang, gumam Amang lagi. Namun ketika hari sudah mulai gelap, si Wawan pun tidak kunjung datang. Amang pun masih menunggu hingga setengah jam, namun si Wawan tetap tidak kunjung datang. Amang pun mulai khawatir dengan si Wawan, hingga beliau pun berinisiatif kembali ke dalam hutan guna menjemput Wawan dengan menggunakan senter silver panjang dan sebilah mandau atau parang tradisional khas suku Dayak. Lalu Amang pun berjalan kembali ke lokasi penebangan dengan perasaan yang sangat tidak enak. Tidak beberapa lama, beliau pun sampai di sana, dan betapa terkejutnya dia dengan apa yang dia lihat. Astagfirullahaladzim, Wawan. Amang sangat shock melihat tubuh si Wawan yang sudah kaku tertimpa batang pohon yang hampir seukuran drum minyak itu. Amang pun memeriksa denyut nadinya, dan setelah dipastikan ternyata si Wawan memang sudah meninggal dunia. Dengan perasaan yang berkecamuk dan derayan air mata, Amang pun mulai menghidupkan mesin sinso milik Wawan yang saat itu tidak mengalami kerusakan. Lalu beliau memotong pohon yang menimpa si Wawan sampai beberapa bagian agar mudah untuk digulingkan.
sehingga memudahkan beliau untuk mengevakuasi tubuh Wawan yang sudah tidak bernyawa itu. Tidak beberapa lama kemudian, akhirnya pemotongan kayu pun selesai, sehingga mayat almarhum pun langsung digotong Amang sekuat tenaga untuk membawanya ke pondok. Dengan tangis pilu, Amang pun terus berjalan sekuat tenaga sambil membopong tubuh Wawan. Sesekali beliau berhenti untuk memulihkan tenaga. Perasaan merinding, takut, syok mengiringi langkah Amang saat membawa mayat Wawan menuju pondok. Singkatnya, ketika sampai di dalam pondok, tubuh si Wawan pun langsung direbahkan di atas tikar, dan langsung Amang tutupi seluruh tubuh itu menggunakan sarung. Perlu diketahui, tempat Amang menebang pohon itu selain jauh dari pemukiman, transportasi pun hanya bisa dilalui hanya dengan menggunakan jukung atau sampan untuk menuju ke kampung atau sebaliknya. Dengan perasaan yang tidak karuan, Amang pun berniat untuk meminta pertolongan warga kampung dan memilih untuk meninggalkan si mayat berada di dalam pondok. Kenapa ditinggalkan? Karena Amang tidak berani membawa mayat tersebut menggunakan sampan, dikarenakan sungai yang akan Amang lalui itu banyak demit atau siluman buaya yang bisa saja akan menyerang dia dan mayat temannya itu. Jadi dengan berat hati, terpaksa Amang pergi sendirian dan meninggalkan tubuh temannya itu berada di sana. Amang pun mulai bergegas menuju sampan dengan bekal senter dan mandau. Namun ketika beliau baru berjalan sekitar 5 meter meninggalkan si mayat, tiba-tiba terdengar suara yang tidak asing sedang memanggil namanya. "Mang, jangan tinggalkan aku, Mang." Seperti suara Wawan, gumam Amang dalam hati, yang kemudian beliau pun langsung berpaling menoleh ke arah jenazah dengan mengarahkan senternya ke arah si mayat, dan "Astagfirullah!" teriak Amang kaget dengan apa yang dilihatnya. Ternyata jenazah si Wawan sudah bangun dalam keadaan duduk dengan mata yang terpejam. Dengan rasa yang sangat ketakutan, beliau pun mencoba memberanikan diri kembali menghampiri mayat tersebut dan mengecek denyut nadinya sekali lagi. Dan memang sudah tidak ada denyut di tubuhnya atau si Wawan fix memang sudah meninggal dunia. Di sisi keberaniannya, Amang pun bicara kepada si mayat yang saat itu masih dalam kondisi duduk. "Wan, kamu tunggu sebentar ya, aku mau minta pertolongan dulu. Aku pasti balik lagi, Wan," ucap beliau. Kemudian Amang pun kembali merebahkan tubuh itu dan menutupnya kembali dengan sarung. Dan setelah itu beliau pun kembali berjalan meninggalkan si mayat. Namun ketika berjarak sekitar 5 meteran, suara itu kembali terdengar. "Yus, jangan tinggalkan aku." Amang pun kembali menoleh. Dan benar saja jenazah itu kembali duduk dengan mata yang terpejam, namun direbahkan kembali seperti semula. "Wan, tunggulah sebentar. Aku ini mau mencari pertolongan. Aku pasti kembali menjemputmu kok, Wan," ungkap Paman kepada mayat si Wawan dengan nada suara yang lirih. Amang pun kembali berjalan. Dan lagi-lagi mayat itu bangun dan memohon agar tidak ditinggalkan sendirian di dalam hutan. Di tengah keputusasaan, dengan pikiran yang kacau, Amang pun kembali mendatangi si mayat. Namun kali ini beliau mencabut mantau dari kumbangannya dan menaruh mantau tersebut sejajar dengan posisi mayat yang sudah beliau rebahkan kembali. "Tolong jaga temanku ya," ucap beliau yang ditunjukkan untuk mandau yang direbahkan di samping mayat temannya itu. Setelah itu Amang pun kembali berdiri. Perlahan-lahan beliau beranjak meninggalkan si mayat.
Dan setelah sekitar 5 meter berjalan, anehnya mayat tersebut tidak lagi memanggil-manggil namanya. Dan beliau pun lanjut berjalan hingga berjarak sekitar 10 meter. Mayat itu pun tetap diam seperti layaknya mayat orang yang meninggal pada umumnya. Amang pun kembali penasaran dengan keadaan si mayat, dan beliau pun memalingkan tubuhnya dengan senter yang diarahkan kembali ke tubuh si Wawan. Dan lagi-lagi beliau dikejutkan dengan pemandangan yang amat menyeramkan dari sekitar tubuh si mayat. Ternyata ada banyak tangan yang mencoba untuk menyentuh mayatnya Wawan. Ada ratusan tangan, bahkan ada yang sebesar daun pintu rumah. Dan kuku-kuku mereka terlihat sangatlah tajam dan hitam. Namun anehnya yang terlihat hanyalah tangan saja tanpa tubuh dan anggota badan lainnya. Namun tangan-tangan itu anehnya lagi tidak sampai menyentuh tubuh si mayat. Seolah-olah mayat itu memiliki perisai yang tidak terlihat, sehingga tangan-tangan itu pun tidak berhasil menggapai atau mengenai mayat si Wawan. Karena merasa mayat si Wawan sudah aman, Amang pun kembali berjalan menuju sampan untuk meminta bantuan warga kampung. Singkatnya, ketika sampai di kampung, malam itu Amang pun menemui salah seorang warga sekitar dan meminta pertolongan berupa kapal kelotok untuk mengevakuasi jenazah si Wawan yang masih berada di dalam hutan. Warga tersebut langsung menginformasikan kepada warga-warga lain untuk membantu Amang menjemput jenazah temannya. Setelah terkumpul sekitar 10 orang, termasuk diantaranya tetua adat kampung yang turut ikut menemani mereka. Tanpa dikomando, mereka pun langsung bergegas menyiapkan kelotok atau perahu bermesin untuk menjemput almarhum. Saat dalam perjalanan, Amang menceritakan semua peristiwa-peristiwa aneh yang sedang dialaminya kepada sang tetua adat. Termasuk kejadian tadi saat melihat jenazah bangun dan tangan-tangan yang tak sampai saat mau menerkam sang jenazah. Dan ketua adat itu mengatakan, saat kamu mencoba meninggalkan temanmu, ada jin baik yang menggerakkan tubuh temanmu supaya kamu tidak meninggalkannya. Dan ketika kamu melihat tangan yang tidak sampai menerkam si mayat, itu dikarenakan mandau yang kamu tinggal di samping tubuh si mayat. Karena setiap besi, entah itu mandau, keris, atau besi-besi lain, itu pasti ada kodamnya. Dan kodam dari besi tersebutlah yang telah menjaga si mayat dari cengkeraman jin-jin jahat penunggu hutan, kata ketua adat sambil menjelaskan kepada Amang. Dan perlu kamu ingat, jangan sesekali lagi menebang pohon saat senja, terutama saat senja kuning. Karena saat senja kuning, banyak makhluk halus yang keluar dan mengganggu manusia, apalagi saat di dalam hutan, tambah sang ketua adat menasehati Amang. Dan Amang pun mengangguk dan mengiyakan apa yang dikatakan oleh pria tua tersebut. Tidak terasa kelotok mereka pun sampai ke pondok lokasi penebangan pohon. Dan syukurlah mayat si Wawan masih dalam keadaan aman. Hingga akhirnya mereka pun bergegas membawanya ke kampung untuk kemudian dibawa ke kampung halamannya. Dan selesai. Demikian kisah nyata yang dialami langsung oleh paman si penulis. Semoga kisah kali ini ada sedikit hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Perlu kalian ketahui, kalau hendak bepergian, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, meminta kepadanya agar kita selalu diberi kemudahan dalam menghadapi situasi apapun. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ngulik Horor.